alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hapunten sate acana ka ibu-ibu santrinya ada miskomunikasi di jalan jantan telat. Insyaallah mingguan payun mah on time-nya. Baik, adapun pembahasan untuk pertemuan kali ini ya. Jadi saya sudah membuat 2 modul. Yang pertama shorof, yang kedua nahwu. Ya. Shorof ya ini. Adapun nahwu nanti setelah beres ini kita belajar nahwu. Saya sulap ibu-ibu dan santri langsung bisa mengi'rob. Taib. Adapun targetan dari ilmu shorof ini, ya, ini targetan ilmu shorof ini, ibu-ibu dan santri mengenal seluruh bentuk tasrif, basic dalam ilmu shorof. Jadi ketika misal contohnya seperti ini contohnya. Misal alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita harus bisa memastikan bahwa yu'minu asalnya dari kata apa? Kemudian masuk ke bab yang mana? Untuk domir yang mana? Nah, sampai bisa seperti itu. Jadi ketika ana bilang coba tasrifkan atau isim fa'il dari intolako, itu langsung set clear gitu. Langsung bisa muntalikun dan seterusnya. Jadi itu targetan utamanya. Dan itu adalah fondasi atau pilar utama dalam ilmu shorof. Dan hil yang mustahal disebut namanya. Hil yang mustahal. Kalau seseorang mau bisa baca kitab tetapi tidak hafal tasrifan itu, nggak mungkin, susah. Ibu-ibu santri ini ketika mau membaca kitab, yang dibaca itu akhirannya saja, akhirannya atau dari awal sampai akhir? Tentu dari awal sampai akhir. Misal ada kata zahaba, kemudian ya sin ta go fa ro. Itu bahasan ilmu shorof. Jadi tong duikeun ka anu maca kieu istighfiru, wah eta parah eta mah nya. Parah eta mah. Nah, ilmu shorof itu fokus kepada kata demi kata. Adapun ilmu nahwu fokus kepada akhiran kata. Yaitu dibaca nate yadhabu, yadhab atau yadhaba. Nah, itu nahwu. Kalau shorof ini yudhab atau yidhib atau dan sebagainya bagaimana? Nah, itu bahasa ilmu shorof. Maka sebelum kita fokus kepada akhiran kata, kita harus mengenal setiap kata yang akan kita baca. Dan itulah shorof. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifu ilmi sarfi. Ta'rifu ilmi sarfi. Definisi ilmu shorof. Yang benar itu ilmu as-sarfi atau ilmu tasrif. Mana? Dua-dua nawe bener menyerek nyalahkeun hiji. Nu bener nu nyebatkeun ilmu sarfi leres, ilmu tasrif leres. Kemudian apa bedanya dari as-sarfu dan at-tasrif? Nah, itu kalau sudah belajar ilmu shorof dapat memastikannya. As-sarfu itu kan berubah. Biasana di Sudan mah pami bade ngalirankeun artos disebut nanti as-sarfu. Lain ngajak diajar ilmu shorof lain.
ngajak ngalironan artos as-sorfu. Jadi merubah itu sorof. Kalau at-tasrif perubahannya itu banyak. Jadi perbedaan antara as-sorfu dan at-tasrif. At-tasrif itu memiliki makna banyak. Memiliki makna banyak. Contoh. Tawafa Zaidun al-Ka'bata. Zaid tawaf mengelilingi Ka'bah. Kalau tawafa Zaidun al-Ka'bah berarti tawafna seueur gitu. Terus ghalaqa Zaidun al-baba. Zaid menutup pintu. Kalau ghalaqa Zaidun al-abwaba berarti nutup nate oba gitu. Nutupan pantau gaweana teh. Itu ilmu as-sarf dan ilmu at-tasrif. Kemudian at-tasrifu fil lughati at-taghyir. Jadi secara bahasa as-sarfu itu apa? At-taghyir, merubah. Adapun secara istilah, maksudnya secara istilah ulama sorof, yang dimaksud sorof itu apa? Adalah tahwilul asli al-wahidi. Merubah bentuk asal yang satu. Ila amthilatin mukhtalifatin. Kepada contoh-contoh yang berbeda-beda. Lima'anin maksudatin. Untuk mencapai makna yang diinginkan. La tahsulu illa biha. Tidak dicapai makna yang diinginkan itu kecuali dengan contoh yang berbeda-beda itu. Jelasnya? Pertama, tahwilu al-asli al-wahidi. Merubah bentuk asal yang pertama. Maksud bentuk asal, ini ada dua kelompok. Yang pertama menyebutkan asal dari kata itu adalah fi'il madhi. Kelompok yang kedua menyebutkan asal dari kata itu adalah masdar. Jadi misal seperti ini. Mustaghfirun asal katana naon? Nah, itu menurut kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua menyebutkan mustaghfirun itu berasal dari kata istighfar gitu. Maka kita ambil salah satu pendapat. Kita ambil pendapat yang hukum asal dari kata itu fi'il madhi. Jadi yang dimaksud al-asli al-wahidi, bentuk asal yang satu itu adalah fi'il madhi. Jadi kita merubah fi'il madhi ila amthilatin mukhtalifatin, kepada contoh-contoh yang berbeda-beda. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana kita merubah ke dalam bentuk masdar, ke dalam bentuk isim fa'il, isim maf'ul. Ya? Madhi majhul, mudhari majhul, zaman makan. Nah, itu tahwilul asli al-wahidi ila amthilatin mukhtalifatin. Untuk apa kita merubah dari zahaba menjadi yadhhabu, menjadi idhhab la tadhhab, dan seterusnya? Lima'anin maksudatin. Untuk mencapai suatu makna. Misal ketika ana bilang zahaba, kita menginginkan orang yang pergi. Maka kita rubah ke dalam bentuk tertentu untuk mencapai makna tertentu menjadi zahibun. Istaghfaro, kita menginginkan orang yang beristighfar, maka kita harus merubah ke dalam bentuk tertentu untuk mencapai makna yang kita inginkan. Apa? Orang yang beristighfar, menjadi mustaghfirun. Jadi untuk mencapai makna yang kita inginkan. La tahsulu, di mana makna itu tidak mungkin kita dapati. Jadi orang yang beristighfar itu tidak mungkin kita dapati maknanya illa biha, kecuali dengan bentuk atau merubah ke dalam bentuk mustaf'ilun, mustaghfirun. Ya, cepet teuing teu? Salangkung lah. Insyaallah tidak perlu, yang penting peta ke naon sih ilmu sorofnya, naon merubah kata ke dalam kata yang lain untuk mencapai makna yang kita inginkan, beres. Kemudian di sini taqsimul fi'li ila muta'addin wa lazimin. Pembagian fi'il kepada muta'addi dan lazim. Jadi memang saya persiapkan kitab atau modul ini untuk persiapan ke kitab-kitab yang akan kita
buka secara detail. Jadi saya memunculkan beberapa istilah yang wajib dan harus kita ketahui. Yang pertama, fi'il itu dibagi kepada muta'addi dan lazim. Muta'addi itu naon hartosna secara bahasa? Wa man yata'adda hududallahi. Naon? Iya, secara bahasa dalam Al-Qur'an naon? Wa man yata'adda hududallah. Naon? Hah? Tetot, salah. Telat. Ta'adda ya ta'adda itu melampaui. Jadi wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melewati garis atau batasan Allah. Jadi muta'addi itu secara bahasa yang melampaui atau melewati. Lazim, naon ari lazim? Mulazamah. Ka Syekh mah kedah mulazamah. Naon mulazamah teh? Mulazamah teh lazim. Lazim teh mulazamah. Naon? Naon? Tah. Mulazamah teh kita. Ieu mulazamah we kita. Nya teu tiasa dipisahkeun namina teh lazim. Pokoknya mah ngabesti cenah bahasa bahasa gaul mah besti pokoknya. Lazim. Nah, kita munculkan istilah makna lugawi itu ke dalam penamaan tertentu. Ibu-ibu tos pararahamnya. Janten istilah muta'addi teh untuk fiil naon? Fiil muta'addi teh maf'ul atanapi objek leres. Pami lazim leres. Kurang tinggal dari segi lugawi kita dapat memastikan. Misal antara jalasa hamidun dan doroba hamidun zaidan. Tong si Zaid we nu neungeul si Amr, beda ya. Si Zaid nu diteungeul. Jalasa hamidun. Ini disebut fiil lazim, ya. Lazim. Kalau ini disebut fiil muta'addin. Lazim itu kan tidak bisa dipisahkan atau selalu bersama. Maksudnya adalah fiil jalasa ini bersama dengan fa'il saja. Tuluy we nu nutur teu jeung nu lain. Maka disebut lazim. Cekap abi mah kenging si Zaid oge, cekap abi mah kenging si fa'il oge gitu. Itu lazim. Kalau muta'addi, ini muta'addi itu yang melampaui batas. Maksudnya apa? Dia melampaui fa'ilnya sampai menemukan maf'ul. Maka itu disebut muta'addin, yang melampaui. Lazim itu terus membersamai fa'il. Kalau muta'addi dia melampaui fa'il hingga menemukan maf'ul. Itu dari segi bahasa. Tetapi secara istilah kita dapat menemukan bahwa lazim itu adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek, adapun muta'addi yang membutuhkan objek. Maka di sini ana mengambil definisi muta'addi itu ma yatajawazu. Tajawaza naon tajawaza? At-tajawuz. Melampaui oke. Ngalangkungan. Fal muta'addi, adapun fi'il muta'addi ialah fi'il yang melampaui fa'il sampai maf'ul bih. Jadi ngalangkungan fa'il dugikeun ka kenging maf'ul bih. Nahu daraba Zaidun Amran. Di dieu mah sami. Si Zaid tukang nenggeulan. Zaid memukul Amr. Maka daraba ini melampaui Zaid sampai kepada Amran. Wal lazim huwa ma lam yatajawaz, yang tidak melampaui al-fa'il ilal maf'ul sampai kepada maf'ul, tidak cekap we abi mah kenging fa'il oge ceuk si lazim teh. Nahu jalasa Zaidun. Itu adalah
Muqaddimah. Muqaddimah. Sekarang taqsimul fi'li ila mujarradin wa mazidin. Pembagian fi'il kepada mujarrad dan mazid. Dan inilah pembahasan dan yang akan kita bahas secara rinci. Fi'il dibagi kepada mujarrad dan lazim. Tinggal dihanap ayat. Oh tak acan katanya. Oh iya. Mujarrad dihanap ayat. Al-mujarradu makana jami'u usuli hurufihi asliyatan. Mujarrad itu adalah yang seluruh usul hurufnya adalah huruf asli teu aya tambihan. Jadi huruf nate murni we teu aya tambihan. Disebut al-mujarrad. Adapun mazida fi usuli hurufihi harfun fasa'idan. Mazida yang ditambah fi usuli hurufihi pada asal hurufnya atau asal-asal hurufnya. Jadi ieu mah tos aya tambihan. Harfun fasa'idan, satu huruf atau lebih. Harfun fasa'idan, satu huruf atau lebih. Jadi tos aya tambihan. Kita akan mengenal nanti. Jadi kalau mujarrad ana contohkan di sini qatala. Qatala ini sadayana asli, tapi paminu dihandap aya tambahan nu sanes. Qatala. Tambahannya adalah alif seperti itu. Kita kembali lagi ke atas ke bagannya. Al-fi'lu itu dibagi dua, ada as-sulasi dan ar-rubai. Kita lihat lagi. Al-fi'lu as-sulasi di bawah. Fi'il sulasi itu adalah yang makana usulu hurufihi salasah. Yang usul hurufnya ada 3. Kita bilang qatala. Sabaraha hiji hurufna? 3. Qaf, ta, dan la. Dan disebut juga mujarrad atau fi mazid. Mujarrad. Teu aya tambihan kan? Qatala. Kemudian al-fi'lu ar-rubai, fi'il rubai, makana usul hurufihi arba'atan. Nu tadi mah asal hurufna 3, nu aya nama 4. Nahwu zalzala. Memang orang Arab meletakkannya itu zalzala memang 4 huruf, zalzala. Dan ini disebut ar-rubai. Maka kita dapat simpulkan fi'il sulasi itu adalah yang usul hurufnya ada 3, yang rubai usul hurufnya ada 4. Kalau mujarrad itu yang kosong dari tambahan, kalau mazid itu yang ada tambahan 1 huruf atau lebih. Kemudian ats-tsulasi dibagi 2, sama mujarrad dan mazid. Kemudian rubai dibagi 2 oke, mujarrad sareng mazid. Kita lihat kadah terang ya. Fi'il sulasi mujarrad. Ayat sabarabab di sini sittatu abwabin. Jadi ada 6 bab. Ini adalah seluruh bab yang wajib kita hafalkan. Yang sering dan banyak bermunculan. Sittatu abwabin, 6 bab. Kemudian ats-tsulasi al-mazid dibagi 3. Mazida fihi harfun, mazida fihi harfani, mazida salasatu ahrufin. Ada yang ditambah dengan 1 huruf, mazida fihi harfun, tambahan nate 1 huruf. Ada yang dengan 2 huruf dan ada yang 3 huruf. Yang ditambah dengan 1 huruf ada 3, salah 1 abwabin. Yang ditambah dengan 2 huruf ada 5 bab. Dan yang ditambah dengan 3 huruf ada 4 bab. Jadi tos sabaraha hiji teh? Genep tambah 10, 15, 13. Jadi sudah 13 yang pasti dan wajib kita hafalkan tasrifna. Hafalkeun di wahai cek santri teh. Kemudian ar-rubai, dan ar-rubai juga sama ada mujarrad dan mazid. Adapun rubai ini jarang muncul. Bukan berarti tidak ada, tetapi jarang. Ada enggak? Ada. Al-Quran saja ada.
Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu rubai. Zulzila dari kata zalzala, ya. Maka ar-rubai al-mujarrad ada satu bab. Yang rubai mazid ada dua, mazida fi harfun, mazida fi harfani. Yang ditambah dengan satu huruf dan ditambah dua huruf. Yang ditambah satu huruf ada satu bab, yang ditambah dua huruf ada dua bab. Maka keseluruhannya sabaraha bab? Aduh, sabaranya. 10 genap 10, 15, 18, 18, 20, 2 hiji 22. 22 bab yang wajib kita hafalkan. Aya tugas ibu-ibu Kang Eda Wurohima sareng santri oge. Sami ya tugas. Tugas. Jadi tugasnya nanti kedah nasrifkeun secara rinci. Nanti kita berjalan sambil berjalan. Taib. Sampai situ. Halaman pertama tidak ada kendalanya. Ibu-ibu teh kendala? Teh ayanya. Wah, ibu-ibu mah tos lewat lah nu kieu mah nya. Ngalangkung we mengenal makanya jantan orang candak ku abi teh ka pantai. Jadi orang ninggal, orang candak we aya nu keceprekan gitunya di sisi gitu. Aya nu kajuan ninggal we abi mah kumaha sih gitunya. Laut teh aya nu ngiring terbawa arus jeung abi engke teh sugan we gitunya. Naon namina teh saatos daurah teh anu terbawa arus mengarungi lautan. Kayak teh aya nu tos daurah teh abi mah kekeceprekan hungkul di ieu cenah di pinggiran sieun teuleum cenah. Jadi memang memperkenalkan saja, memperkenalkan. Nu namina naon belajar mah ma'atuli zaman. Kadah sabar, aya perlu proses. Licik atuh. Abi belajar ilmu sorof misalkan 1 tahun, ibu-ibu ngan 5 hari, wah. Licik teu kaci. Entak diawet-awet teh ku abi ah. Al-mizanu as-sorfi. Timbangan ilmu sorof. Timbangan ilmu sorof. Jadi ini adalah istilah yang akan sering dan muncul di dalam ilmu sorof. Dari ilmu sorof ada yang namanya al-mizan as-sorfi. Kita lihat di sebelah kanan ada fa'ala. Ya, ada fa'a dan la. Huruf yang sejajar dengan fa disebut fa'ul fi'li. Yang kedua ainnya disebut ainul fi'li dan lamnya disebut lamul fi'li. Maka kita memiliki kata yang lain yang akan ditimbang kepada fa'ala. Kita memiliki jalasa, maka jim sejajar dengan fa disebut jimnya itu fa'ul fi'li. La jala lamnya itu disebut ainul fi'li dan sin disebut lamul fi'li. Jadi ketika ana bilang di sini lam fi'ilnya sin, oh berarti maksudnya adalah huruf ketiga dari fa'ala atau jalasa. Ya, itu al-mizan as-sorfi. Ari dhahaba, mana ain fi'ilna? Dhahaba. Karek oge dieu cenah karek cik ieu cik keneh can sajam-jam. Ha. Cobi nyariosna ka pinggir gara santri. Naon? Ha gitu. Zahaba. Kemudian zahaba lam fi'ilna mana? Ba. Tadi entong Z-nya. Jauh teuing. Nah, itu adalah al-mizan as-sorfi. Al-mizan as-sorfi. Kemudian ini adalah istilah selanjutnya ya. Selanjutnya adalah istilah yang wajib kita ketahui setelah kita membereskan modul ini. Jadi
Yang kedua, setelah kita membereskan modul ini untuk sorofnya, tapi sanes di daurah ayeuna moal kabujeng, adalah pembahasan yang ini, taqsimul fi'li ila salimin wa ghairi salim. Jadi fi'il anu asok salim jeung anu tara salim. Jadi kalau kita bilang misal Rodiya ketika ditasrif jadi beda. Rodiya kalau untuk hum jadi lain radio. Sanes rodiu oke. Tapi Rodunya Rodu. Nah beda. Tong serius tingnya. Lieur ya sorope serius ting. Rodu. Nah henteu rodiu gitu. Nah ilmu sorof setelah kita mempelajari yang ini disebut, ada yang disebut mu'tal. Kalau Sollaya jadi naon sanes solayunya moal aya solayu tapi sollu seperti itu. Dari mana kita mengetahui enggak kita bilang sollayu tapi sollu? Dari mana? Dari ilmu sorof. Nah itu yang akan kita bahas selanjutnya setelah beres ini. Jadi kita harus dapat mentasrifkan dengan benar. Ya. Kita lihat as-salim. Apa itu as-salim? As-salim ma salimat hurufuhu al-asliyatu. Yang selamat huruf-huruf aslinya. Jadi huruf-huruf asli itu apa? Allati. Huruf asli itu adalah allati yang tuqabilu, yang berhadapan bil fa'i dengan fa fi'il, awil aini yang ain fi'il dan lam fi'il. Selamat dari apa? Min hurufil illah. Huruf illah itu adalah alif waw iya. Jadi huruf asalnya itu kosong dari huruf illah. Contoh jalasa. Jalasa salim teu? Salim. Aya teh huruf illah. Fa ain dan lam fi'ilna teu aya. Pami rodiya. Aya teu? Aya teu? Aya, kan eta aya. Alif waw iya. Misal contoh yang lain. Qodo ini alif maksurah. Aya teu? Aya. Huruf ilahnya di mana? Di fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Lam fi'il. Jadi salim itu yang selamat dari huruf ilah. Awit tad'if. At-tad'if teh naon? Tad'if teh ganda. Ya. At-tad'if. Biasana huruf anu ganda memakai tasydid. Contohna naon? Syadda. Asalna teh syadada. Sanes sabahu syadada ieu. Syadada ya. Syadda. Itu disebut mudha'af yang ada ganda hurufnya. Kemudian awil hamzah atau huruf hamzah. Contoh akhadha. Salim sanes. Sanes kan aya hamzah. Madda. Salim sanes? Bukan ya. Karena ada tad'if. Jadi yang salim itu yang selamat dari huruf ilah, dari huruf yang ganda, dan yang terakhir dari hamzah. 3 ya. Maka pertanyaannya bagaimana kalau fi'il yang ada huruf ilahnya disebut apa, yang ada huruf gandanya disebut apa, dan yang yang ada hamzahnya disebut apa? Kita lihat. Wa ghairu salim bi khilafi
Dan yang disebut fi'il ghair salim bi khilafi, kebalikan dari as-salim. Berarti yang ada huruf ilah, yang ada mudha'af atau tad'if, yang ada hamzahnya. Wa yanqasimu ila, dan terbagi kepada yang pertama al-mithal. Jadi al-mithal maka nafa'u fi'lihi harfa illatin, yang fa fi'ilnya huruf illah. Nahu wa'ada. Fa fi'ilnya di mana? Di mana? Fa fa'ul fi'li, hurufna naon? Tah gitu, al-waw. Yasara, huruf ilahnya di mana? Di fa fi'il. Hurufnya iya. Kemudian al-ajwaf, al-ajwaf. Maka na'ainu fi'lihi harfa illatin, yang ain fi'ilnya huruf illah. Qala, asalna teh qawala. Qawala. Di sini huruf ilahnya di mana? Di ain fi'il. Hurufnya apa? Nah, kalau di sini alif yang terbalik dari atau yang sudah dirubah dari al-waw. Kala asalnya kayala. Seperti itu ya, itu ajwaf. Anu di tengah-tengah. An-naqis. An-naqis. Maka lamu fi'lihi harfa illatin. Jadi yang naqis itu adalah lam fi'ilnya yang berupa huruf illah. Ghaza, roma, ya. Itu huruf illah. Kemudian ada yang al-lafif. Al-lafif teh naon? Leres. Maka engkol teh disebut malfuf. Engkol. Engkol terang engkol. Nusok dijieun bala-bala. Ya ki enak ngobrolkeun bala-bala. Malfufnya malfuf, disebat malfuf karena terus gitu tah naon? Melitnya satu sama lain, malfuf. Jadi dengan kata lain, al-lafif itu yang berkumpul, al-makrun dari kata korona. Korona lain penyakit, kada lain virus. Korona, makrun. Makrun itu adalah yang bersama. Sama ya? Bersama. Jadi berkumpul terus bersama. Naon? Parendeng-rendeng. Nah, itu bahasa Inggris nate. Yang orang Riau tahu kan? Parendeng-rendeng namanya. Berdampingan. Contohnya nahu tawa. Tawa. Di sini huruf ilahnya di mana? Ain dan lam fi'il. Hurufnya apa saja? Waw, ya atau alif? Ah, betul, ya, kemudian dirubah menjadi alif. Dari mana kita tahu? Yang kewe teu acan belajar. Kemudian itu parendeng-rendengnya berdampingan. Waw dan alif maksurah. Kemudian ada yang al-lafif al-mafruq. Lafif mafruq berkumpul, al-mafruq yang terpisah. Terpisah. Kalau ini maka nafa'u fi'lihi walamuhu harfa illatin. Fa fi'il dan lam fi'ilnya itu adalah huruf ilah, berarti kehalangan ku ain fi'il. Waqo. Di mana huruf ilahnya? Fa fi'il dan lam fi'il. Hurufnya apa saja? Waw dan alif maksurah. Seperti itu. Kemudian ada yang disebut al-mudha'af. Yang ganda. Apa? Maka na'ainu fi'lihi walamuhu min jinsin wahidin fi thulathi, katanya. Yang ain fi'il dan lam fi'ilnya dari satu jenis. Contohnya, langsung karena contoh di bawah tuh, nahu madda. Asalnya madada. Jadi ain dan lamnya itu satu jenis. Di sini jenisnya apa? Huruf dal. Ya, huruf dal. Kalau dirubai beda. Maka nafa'u fi'lihi walamuhu al-ula. Yang fa fi'il dan lam fi'il yang pertama. Maksudnya gini. Kita lihat. Kalau thulathi,
fa'ala. Ya. Ini fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Kalau di dalam rubai, wazannya itu bukan fa'ala tapi fa'lala. Ini disebut apa? Sama, fa'ul fi'li. Ini disebut, oh iya, ainul fi'li. Ini lamnya dua, kumaha ya? Kan baik, lam teh lamul fi'li al-ula. Lam fi'il yang pertama. Kemudian berarti lam yang ini berarti lamul fi'li atsaniyah. Pertama dan kedua. Maka kita lihat di sini adalah maka nafa'u fi'lihi wa lamuhu al-ula. Fa fi'il dan lam yang pertama satu jenis. Contohnya di sini zalzala. Di sini kan fa fi'il dan lam fi'il yang pertama satu jenis. Kemudian min jinsin wahidin wa ainuhu wa lamuhu atsaniyatu min jinsin wahid. Ain fi'ilnya di sini lam dan lam yang kedua lam juga merupakan satu jenis. Jadi mudho'af di dalam rubai bukan yang ada tasydidnya, tetapi fa dan lam yang pertama satu jenis, ain dan lam yang kedua satu jenis. Kalau dahroja, namun dahroja apa namanya, mudho'af bukan? Bukan, teu aya kan, teu aya nu sami dahroja. Kemudian yang terakhir yang ada hamzahnya. Bukan yang ada badaknya, yang ada hamzahnya. Al-mahmuz. Al-mahmuz disebutnya adalah al-mahmuz. Itu adalah fi'il yang ada hamzahnya. Maka na ahadu hurufihi al-asliyah hamzatan. Yang salah satu huruf yang aslinya adalah huruf hamzah. Akhadha. Di sini fa fi'ilnya hamzah. Sa'ala. Ini mahmuz yang ain fi'ilnya hamzah. Itu beberapa istilah yang akan muncul di dalam ilmu shorof. Istilah memperkenalkan. Jadi terangkannya sulasi mujarrad naon berarti sulasi mujarrad yang terdiri dari 3 huruf asalnya, mujarrad yang kosong dari tambahan. Ada berapa bab? Nah, kemudian as-sulasi al-mazid. Apa as-sulasi mazid? As-sulasi yang huruf asalnya ada 3, tetapi al-mazid ada tambahan. Yang ada tambahan untuk sulasi ada berapa? Dibagi 3. Ada yang ditambah dengan 1, 2, esenya 2, 3. Tadina hiji naon, 2 naon. Jadi 2 huruf dan 3 huruf. Yang ditambah dengan 1 huruf ada berapa bab? 3. Yang ditambah dengan 2 huruf 5. 5 atau 4? 4 tambah hiji lah tina naon bae benerkeun. Yang terakhir ada yang ditambah dengan 3 huruf ada berapa bab? 4. Kemudian yang ar-rubai yang mujarradnya ada berapa? 1. Yang mazidnya ada mazid dengan 1 huruf, mazid dengan 2 huruf. Yang mazid dengan 1 huruf 1, yang mazid biharfain ada 2 bab seperti itu. Nah, apa saja sih, siapa saja sih itu yang telah kita sebutkan? Nah, yang ini kita lihat halaman ketiga. Deh genahnya pang nuliskeun mah nya. Ya tinggal babari. Tawas. Al-fi'lu al-thulathi al-mujarrad, fi'il thulathi mujarrad.
ada sittatu abwabin. Sittatu abwabin. Jadi ini nanti kita jelaskan bentuk tasrif ada madhi, mudhari dan masdar. Maksudnya apa? Atau ana bahas saja ya. Yang pertama, kolom yang pertama sampai ke bawah ya. Dari fa'ala sampai if'alalla itu tuh disebut al-fi'lu al-madhi. Fi'il madhi. Yang biasa atau tadi kita sepakati dia sebagai bentuk kata asal. Fa'ala sampai if'alalla ya. Itu menunjukkan waktu lampau, telah. Jadi misal zahaba berarti telah pergi. Qara'a berarti telah membaca. Kemudian kolom yang kedua disebut al-fi'lu al-mudhari'. Kalau al-fi'lu al-mudhari' sedang atau akan. Berarti yadhhabu sedang pergi atau akan pergi. Kemudian yang kolom yang ketiga disebut masdar. Masdar. Jadi contohnya seperti ini. Fa'ala bekerja, artinya telah bekerja. Yaf'ulu sedang atau akan bekerja. Kalau masdar, fa'lan disebut pekerjaan. Ya. Contoh yang yang lain. Doroba yadribu. Masdaran naon? Dorban, lain drum band kade. Dorban. Dorban. Nah, doroba memukul, telah memukul, yadribu sedang atau akan memukul. Kalau dorban pukulan. Qatala naon? Membunuh. Telah membunuh, yaktulu sedang atau akan membunuh. Qatlan pembunuhan. Pembunuhan. Pembunuhan sieun ah. Pembunuhan. Jadi itu masdar. Yang 6 bab itu apa saja? Ya, yang 6 bab itu apa saja? Kita lihat. Bab yang pertama, fa'ala yaf'ulu. Fa'lan. Berarti dhammah. Fa'ala yaf'ulu. Yang kedua, fa'ala yaf'alu. Fa'lan. Yang ketiga, fa'ala yaf'ilu. Fa'lan. Yang keempat, fa'ila yaf'alu. Fa'lan. Yang kelima, fa'ila yaf'ilu fa'lan. Yang terakhir, fa'ula yaf'ulu fa'lan. Jadi, ngabenten ke nama kieu. Tong sanakeun ina beratnya. Jadi, kita memiliki fi'il madhi fa'ala. Maka mudhari'nya ada 3. Ada yaf'ulu, ada yaf'alu, ada yaf'ilu. Kalau kita bilang fa'ila, maka ada 2 bab. Yaf'alu dan yaf'ilu. Kalau fa'ula cuman yaf'ulu. Janten kieu ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Kalau kita menemukan misal, nah kieu. Jadi bacaan kumaha? Moal mungkin hisini atau husunu moal. Pokoknya mah mun teu hasana, hasina atau hasuna. Di mana tuh terangna aya nu keur diajar masih keneh aya 3 kemungkinan ninggalna tina kita lihat dari kamus. Ieu mah teu aya cocokologi teu aya. Ieu mah jiga ngeunah-ngeunah kieu cenah. Teu aya. Ieu mah ninggalna kamus. Dan di kamus ada hasuna.
Kemudian ada ain, lam, mim. Mau dibaca ulumu, ilimi. Nah, dari mana kita tahu alima? Tidituna, weh. Tidituna. Alima. Dan terakhir, nah, contohnya nun, sod, dan ro. Sod. Sod dan ro. Menjadi na, so, ro. Gitu. Jadi, tidak akan keluar dari tiga ini. Fi'il madinya. Karek fi'il madi. Enggak aya di nulain. Aya, tenang, Chan. Nah, kemudian kalau hasuna, pasti kita ketahui. Kalau hasuna pasti ya sunu. Kalau alima, nah kedua-dua kemungkinan ya nu mana? Bisa alima ya'lamu atau alima ya'limu. Entong milarian nu heuna-heuna entong. Milariana tina kamus. Pasti disebutkan. Kalau alima fi'il mudhari'nya apa? Ternyata alima ya'lamu. Nasoro nu mana? Nu mana nu ngeunaheun? Lain nu ngeunaheun. Nu dina kamus nu mana? Nasoro yansuru. Seperti gitunya. Jadi ada 3 bab. Kemudian yang di masdar, kita lihat ibu-ibu. Yang di masdar ada fa'lan saja. Ana menuliskan fa'lan. Khusus untuk masdar dari thulathi mujarrad. Sekali deui. Khusus masdar di thulathi mujarrad sebetulnya teu aya rumusna. Sanes fa'lan. Kumaha tidituna sebenarnya. Bisa fa'lan, bisa fu'ulan, beda-beda. Jalasa yajlisu julusan. Sapertos kitu. Qara'a yaqra'u qira'atan. Kalau nasara yansuru nasron, oh sama itu. Sapertos gitu. Pahamnya? Jadi masdar di dalam thulathi mujarrad itu sama'i, didengar dari orang Arab langsung. Cek orang Arab gitunya gitu we. Lain cek orang Sunda. Cek orang Arabna gitunya gitu. Kemudian al-fi'lu ats-tsulathi al-mazid. Yang mazid. Mazida fihi harfun, yang ditambah dengan 1 huruf. Ada 3 bab. Jadi kita akan bahas satu demi satu. Af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi ketika ana bilang thulathi mujarrad biharfin wahidin, bab 1 atau bab 1 dari thulathi al-mazid, kok mujarrad. Gitu, af'ala yuf'ilu if'alan. Kemudian yang kedua, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Yang ketiga, fa'ala yufa'ilu. Nah, ada 3 masdarnya. Mufa'alatan, wa fi'alan, wa fi'ahlan. Coba. Bab 1 af'ala imutnya. Bab 1 af'ala. Bab 2 fa'ala. Bab 3 fa'ala. Jadi ibu-ibu kedah dugikeun kayak terang kieu misal. Tajwid. Bab naon? Nah, leres. Bab naon? Fa'ala. Kenapa? Karena itu adalah bentuk masdar. Jawwada yujawwidu tajwidan. Urang teh kedah berbuat ihsan. Nah, wazanaun ihsan. Nu mana? Bab nu mana? Af'ala ahsana yuhsinu ihsanan. Sapertos kitu ibu-ibu. Sapertos kitu. Kemudian kitalun. Kital teh naon? Berperang. Kital. Nu mana? Bab nu mana? Fa'ala. Tasrifna qatala. Yuqatilu muqatalatan
wa qitalan wa qitalan. Nah, seperti itu kedah tiasa dengan kadinya. Ci urang ka masjid urang mudarosah. Mudarosah. Mudarosah teh bab nu mana? Bab ke 3. Fa'ala. Coba tasrifna kumaha? Darosa yudarisu mudarosatan wadirosan wadirosan. Nah, seperti gitu. Urang teh kedah jalmi anu iman. Wah, iman teh naon? Bab naon tah? Af'ala tasrifna kumaha? Asalna teh amana yu'minu. Nah, teu asing kan ya? Nah, udah itu jam sabutnya ini. Tabu sabara ada? 56. Insyaallah enjing mah moal telat hapunten nya. Tadi teh nuju bahas naon nya? Imanan. Jadi hilap ya bahas naon tadi teh. Oh, ya. Yeah. Jadi ibu-ibu santri sadayana dari sulasi mujarrad dirubah kepada mazid itu tuh untuk mencapai makna yang kita inginkan juga. Apa yang kita inginkan di antara makna-maknanya? Ana sudah tulis. Ana sudah tulis nanti, bukan di sini, besok. Ana sudah tulis secara rinci, tenang. Tenang. Ibu-ibu mah pokoknya mah kantun. Jadi misal, Ana ambilkan contoh. Jadi sebetulnya kita hanya mengenal atau tahu akan satu kata, badai dibulak balik kumaha kata eta pasti kapendak. Contoh. Karuma atau karuma yakrumu karim naon karim mulia, berarti karuma teh mulia. Kita rubah ke dalam bentuk af'ala menjadi apa? Akroma. Yukrimu ikroman. Nah, artinya itu menjadi mekan kurang lebih. Nah, memuliakan. Hasuna itu baik. Kalau ahsana berbuat baik. Jadi sapertos hasuna mah baik, ya kangge nyalira. Kalau ahsana mah kangge batur gitu. Karuma mah mulia anjeuna, kalau akroma mah memuliakan. Menjadikan karuma. Ahsana itu menjadikan hasuna. Ya. Contoh yang lain. Makna yang mirip dengan yang tadi. Wazan fa'ala yufa'ilu. Sama itu. Menjadikan sesuatu. Misal, koruba. Korib, non korib. Dekat. Koruba teh dekat. Kita rubah ke dalam bentuk fa'ala menjadi korroba yuqarribu taqriban. Maka menjadikan koruba. Apa? Menjadikan koruba mendekatkan. Jada dari kata jayyidun. Jayyidun naon? Hade.
bagus. Maka dirubah menjadi asalnya jawadanya, maka dirubah menjadi ke wazan fa'ala menjadi jawada. Yujawwidu tajwidan. Jadi tajwid teh mekan, jawadakan, menjadikan bagus, membaguskan. Sama, tahsin juga membaguskan. Seperti itu. Kalau wazan fa'ala nanti kita akan akan bahas makna-makna itu. Banyak, itu hanya satu di antara banyak. Ya, beberapa. Kalau fa'ala yang masyhur itu adalah saling. Saling. Kalau qatala itu membunuh atau berperang. Misal, qatala Zaidun Amron, si Zaid memerangi Amr. Si Amr nama cicing we pasrah. Soalnya kumah hamang Zaid abi mah pasrah. Itu qatala Zaidun Amron. Tapi kalau qatala Zaidun Amron, jadi si Zaid dan Amr itu pakotal-kotal. Jadi naon? saling menyerang. Ya, saling menyerang. Itu makna qatala. Pakotal-kotal gitu. Apa saling-saling. Jadi ada dua-duanya itu ada apa namanya? Bekerja fi'il tersebut. Contoh, ba'ada menjauhkan. Misal kita kan berdoa kepada Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, tebihkan abi, jauhkan saya dari dosa sebagaimana menjauhkan dari masyriq wal maghrib. Mana masyriq teh? Timur dan barat. Jauh-jauh moal tepung. Naon tepung bahasa Inggrisna? Moal itu eta mah bahasa Jerman apa? Moal ada tidak apa? Tidak bertemu. Ya. Jadi di jauh ya kaditu. Ya. Jadi moal tepung sebenarnya. Tidak akan bertemu. Itu salah satu maknanya. Jadi kalau kita menemukan wazan mubaya'ah. Dari wazan apa? Baya'a. Baya'a kemudian dirubah menjadi baya'a. Baya'a teh naon? Bai'un. Bai'un. Bai'un walaha? Badai ngical, badai meser gitu. Bi'tu. Saya menjual. Saling menjual. Baya'a saling menjual. Contoh, tos beresnya. Insyaallah pekan depan besok merenya. Besok kita lanjutkan ya. Ibu-ibu sarang santri di halaman 5 ya. Di halaman 5 kan kosong. Nah, kemah udah diusian gitu. Jadi kalau bisa kalau yang tidak mau menulis kolom seperti ini, ngangge penggaris gitunya, di setiap bab yang telah kita pelajari, kan misal bab af'ala di pengkerna kan kosong, tah garis-garisan. Ngadamal deui nu kieu. Atanapi bade fotokopi, bingung fotokopi we sekalian 1000 oge pinuh misalkan ngarah teu kedah nulis. Tonton kantun nulisan gitu dia. Jadi ini adalah tabel rumus. Jadi rumusna ya. Jadi bisa nanti di fotokopi lebih banyak. Silahkan. Atau badai nulis saya abi mah da rajin cenah rajin pisan.
Mangga gitunya. Jadi setiap bab yang telah kita pelajari, kita tuliskan, tasrifkan di sini dan anak akan buka Quran dan tanyakan satu persatu. Ini bab mana? Tasrif apa? Maknanya apa? Akan bisa seperti itu. Insyaallah. Kita cukupkan. Insyaallah besok kita lanjutkan. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.